Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 6. Amati gambar berikut dengan cermat. Berasal dari manakah Edo? Edo berasal dari Papua. Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Edo berfoto dengan teman yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Teman Edo di sebelahnya berasal dari Jawa, sedangkan di sebelahnya lagi berasal dari Aceh. Edo bersyukur menjadi warga Indonesia. Banyak hal telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, di sini ada tabel tentang kewajiban dan hak. Tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagan berikut. Hak adalah sesuatu yang kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada kewajiban ketika di rumah, itu harus saling menghormati sesama anggota keluarga. Hak ketika di rumah, ia berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lalu kewajiban di sekolah, harus mematuhi akan tata tertib dan peraturan di sekolah. Hak yang ia dapat di sekolah adalah berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kewajiban bertetangga, harus saling menghargai dan saling menolong. Hak bertetangga, berhak mendapat bantuan saat mengalami kesusahan. Kewajiban sebagai warga negara, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu nantinya kita akan mendapatkan memiliki hak memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimana cara kamu berbuat baik untuk negara? Kita dapat berbuat baik kepada negara dengan berbagai cara. Berbuat baik kepada negara dapat diwujudkan dengan hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya saja belajar dengan giat, mematuhi peraturan yang ada, mencintai dan menjaga lingkungan. Salah satu cara yang mudah dilakukan adalah belajar dengan baik. Belajar dengan baik akan menambah pengetahuan kita, mendapat nilai baik, serta bisa menjadi orang yang berguna untuk masa depan bangsa atau negara. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama giat dalam belajar ya teman-teman. Nah, pada halaman 171, ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Kalian bisa menuliskan yang saya warnai merah ini ya. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah setiap kelas dan tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat kemungkinan-kemungkinan yang hasilnya sudah diketahui. Banyaknya bendera berapa dibagi jatah per kelas berapa sama dengan banyak kelas 12. Nah, kalian di sini bisa menuliskan angka sesuka hati kalian. Misalnya 180 dibagi 15 itu kan jawabannya 12 ya teman-teman. Atau mungkin 420 dibagi 35 itu jawabannya juga 12. 600 dibagi 50 itu jawabannya 12. 900 dibagi 75 itu jawabannya 12. Atau mungkin 1200 dibagi 100 itu jawabannya juga 12. Kak, di sini saya mau menuliskan 1380 dibagi 115. Itu kan jawabannya juga 12. Apakah boleh? Boleh, kalian bisa mengisi angka sesuka hati kalian asalkan jawabannya 12. Ingat, di sini adalah pembagian ya. Saya harap teman-teman sudah mahir dalam pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Semakin sering kalian berlatih, maka semakin mahir ya. Apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dari plastik? Buatlah cerita seperti di sekolah Edo. Tulis banyak kelas di sekolahmu. Tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya. Dan tentukan banyak bendera yang harus disiapkan sekolah. Di sini sama seperti yang atas tadi, tapi perbedaannya kita bisa menuliskan banyak kelas sesuka hati kita ya. Di sini saya akan menuliskan 15 saja. Jadi berapa dibagi berapa? Jawabannya 15. Misalnya 300 dibagi 20 itu jawabannya 15. 450 dibagi 30 itu jawabannya 15. 750 dibagi 50 itu jawabannya 15. 1050 dibagi 70 itu jawabannya juga 15. Kak, di sini saya mau menuliskan 1800 dibagi 120. Itu kan jawabannya 15. Apakah boleh? Boleh, kalian bisa mengisi angka sesuka hati kalian ya. Asalkan jawabannya 15. Selamat berkreasi dengan angka-angka ya. Bacalah teks berikut dengan lancar. Bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia.
Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Dan Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Nah, pada cerita ini dapat saya simpulkan bahwa Edo itu sangat cinta banget dengan Indonesia. Karena kecintaannya, ia ingin mengetahui lebih dalam tentang negaranya. Ia berwisata ke berbagai museum. Ia menggunakan barang produk Indonesia. Ia berusaha mengenal lebih dalam Indonesia ya. Ini perlu banget kita contoh. Amati teks bangga menjadi orang Indonesia pada halaman 174. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo menyelesaikan masalah. Sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Jelaskan kepada teman-temanmu. Nah, di sini kita disuruh mencari masalah, lalu cara menyelesaikan dan sarannya. Nah, masalah yang Edo hadapi adalah Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Cara Edo menyelesaikan masalahnya adalah ia berusaha mengenal Indonesia, banyak membaca buku tentang Indonesia, berwisata ke berbagai tempat, mengunjungi museum. Edo menggunakan barang buatan Indonesia, dan Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Saran untuk Edo adalah, sebagai warga negara Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya, sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Mari kita sama-sama lebih mengenal Indonesia, agar kita tumbuh rasa cinta yang dalam terhadap negeri ini ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menuliskan kewajiban dan hak. Yang kedua, menemukan masalah, menjelaskan cara penyelesaiannya, dan memberikan saran. Yang terakhir, membuat masalah pembagian. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.